Foto ini mungkin mengisahkan sesuatu nih. Ini adalah foto, diceritakan momen apa, Oh, kapan. itu Verrel Bramasta lahir hari apa itu ya? Rabu kalau nggak Rabu salah ya, ya. 11 September Jam 96. 8 pagi aku melahirkan anakku yang pertama, Verrel, lewat operasi sesar. Jadi waktu itu dengerinnya minta lagu salsa. Siapanya? Akunya sama dokternya. Oh. Waktu proses sesar kan bisa request. Oh, oke. Mau lagu apa? Ya lagu Latin. Jadi makanya happy banget waktu itu. Ya alhamdulillah lahirlah si Verrel itu. Kaget nggak dapat foto ini dari mana? Dari mana ya? Dari rumah sakit ya? Di Twitternya Verrel Bramasta. Tulisannya adalah satu-satunya orang yang rela berkorban hidup mati untuk saya. Titik-titik, love you mom. Oh iya, kok nggak pernah baca ya? Boleh lihat, ini mungkin lebih besar tulisannya. Oh, Seperti iya. ini. Ini di Twitternya Verrel. Nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu. Karena itu tahun lalu ya, 2014 ya. Mhm. Aku sama Verrel masih sering arguing gitu Pada saat itu. pada saat itu. Jadi kalau dia nulis gini ya, aku yakin memang yang namanya ibu sama anak nggak akan pernah bisa pisah gitu. Meskipun apapun lah gitu. I love you Verrel gitu. Arguingnya Nggak itu bisa. dalam apa saja misalnya? Iya, aku kan pengen dia kuliah gitu. Jadi setelah aku nggak satu rumah sama Verrel kan dia sama papahnya. Jadi most of time dia control by his father gitu. Jadi aku nggak bisa kontrol apapun kecuali dia lagi nanya sama aku atau lagi di rumahku gitu. Jadi memang banyak 2 tahun terakhir ini aku banyak main di feeling aja gitu. Kayak dia sakit, aku pasti feeling gitu. Kayak dia juga yang dulu nggak pernah arguing, berani arguing, sekarang arguing aku anggap ya itu udah ujian kesabaranku juga gitu. Sangat shock gitu. Kenapa anakku bisa nggak sama aku? Padahal dulu kan 24 jam tuh sama aku gitu. Jadi pada saat aku baru separate waktu itu masih banyak pemberitaan jelek, mungkin mereka kepengaruh gitu. Pernah hampir 2 bulan itu luar biasa Mbak Hendy, aku sampai apa ya, kurus, badanku kurus banget. Terus tiap jam 3 tuh ngigo, Verrel Atala gitu. Mamaku yang paling prihatin gitu. Dia takut aku gila kali ya, maksudnya karena aku parah banget. Tapi ya itu kehidupan ya gitu. Sampai akhirnya aku bisa yakin bahwa Tuhan pemilik semua. Even though saya yang mengandung, tapi ada persoalan hidup, tapi mungkin Tuhan meng-keep mereka dulu nggak sama saya untuk ujian kesabaran saya, dan saya harus bisa ngelewatin ujian itu aja sekarang. Jadi targetnya itu aja. Ya banyak yang nggak bisa aku ungkapin di sini, tapi intinya itu udah lewat Mbak Indi. Yang jelas yang paling penting sekarang setiap kali aku doa itu anak-anakku yang jadi prioritas gitu. Makanya aku pengen jadi strong karena kalau aku sehat, aku bisa berprestasi, finally pasti anak-anak akan kembali karena they proud of me gitu. Itu. Oke. Tadi Vena mengatakan bahwa masih nunggu gitu ya, masih nunggu momen ketika dua anak ini bisa serumah Iya. mungkin ya. Masih punya keyakinan itu. Iya sangat yakin. Apalagi sekarang kalau siapa yang dicari kalau soal makan, apalagi adik ya, anakku yang kecil atau mama sop buntut pasti yang dicari mamanya karena aku yang bisa masakin. Kemudian Verrel kayak kemarin yang dicari adalah aku kalau dia mau ngomongin hal yang dia nggak pernah dia bisa ungkapin gitu. Ya contohnya kayak tadi malam, Mas sebenarnya aku capek gitu. Dia capek sebenarnya syuting. Aku bilang ya udah Kak, kalau memang siap kuliah, kamu kuliah deh. Karena saya tahu dia pinter banget gitu. Jadi aku yakin makin dekat, nggak tahu keyakinan aku. Makanya waktu umroh kemarin fokus permintaanku di depan Ka'bah sama Allah, kembalikan anak-anak saya. Tapi on the other hand, saya harus banyak buat kebaikan dulu kepada orang gitu. Mudah-mudahan feedbacknya itu kembali baik. Jadi itu yang saya yakinin aja gitu. Sudah mulai terasa ada Ya. perubahan-perubahan itu, sudah mulai terasa. Kasih semangat untuk Vena Melinda. Aduh jadi cengeng. Ikutan. Tapi kita masih ada beberapa ya hal yang harus dikonfirmasi, nggak apa-apa ya. Iya.
Oke, berikutnya adalah Vena Melinda dan Ivan Fadila cerai. Di sini koma anak jadi korban 19 Maret 2014. Betul? Iya, Pernah merasa anak jadi korban? pastilah. Terutama yang kecil, Atala, adik. Jadi adik itu kan dulu kesayangan kita semua gitu. Jadi saya ngerti mereka shock banget. Kemudian habis itu pemberitaan jelek, mereka tambah bingung. Pasti saya aja bingung, udah setua ini gimana yang kecil ya gitu. Bagian Dan mana yang bikin bingung itu? iya, Ada yang benar pemberitaan yang tidak mana? benar? Mama bener nggak seperti yang diberitain gitu. Saya udah ceritain semua gitu. Ada juga psikolog waktu itu mendampingi. Tapi memang Mau disebutkan beberapa yang tidak benar di sini? nggak perlu lah. Oke. Tapi ya itu memang mungkin begitu ya hidup ya, antara benci sama cinta tipis. Saya juga nggak pernah nyangka kalau justru orang yang paling menghembuskan berita adalah orang yang paling saya sayangin dulu gitu, yang paling saya cintai lebih daripada apapun gitu. Tapi it happens gitu loh. Jadi akhirnya membuat saya berpikir nomor satu tuh jangan manusia yang dicintai, nomor satu tuh adalah Tuhan. Kalau kita bisa nomor satu Tuhan, mau itu suami, mau itu pacar, mau itu siapapun ya, itu turunannya pasti kita akan bisa istilahnya punya kebahagiaan. Anda yakin bahwa yang menghembuskan itu adalah seseorang yang dulu sangat dicintai? Yakin lah, tapi kan nggak bisa saya ungkapin. Tapi semua Oke. udah lewat, Mbak. Dengan saya alhamdulillah masih punya pekerjaan ya. Dengan pekerjaan seperti ini ya, buat saya itu kan mulia ya, saya dipilih gitu ya oleh rakyat. Berarti ada kepercayaan, ada satu image yang baik ya di mata mereka berarti kan gitu. Saya kan tidak money politik sama sekali, saya justru malahan pasrah.com deh judulnya kemarin gitu. Tapi ya amazing gitu, kalau kita dapat kesusahan di balik itu pasti ada kebahagiaan, itu aja. Ya, gitu. Bisa bayangin nggak? Terus begitu Rian gini, aduh gue udah ngantuk Ven, jadi kalau gue ketelepasan jangan marah ya. Aduh aku udah mikir kalau dia nggak ngerem gimana, ketabrak dong.